Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami dan komitmen kami Tuhan. Bahwasannya di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, rintangan, hambatan, tekanan, kami akan merasa tenang apabila bersama dengan Engkau, di dalam Engkau Tuhan. Allah yang menjadi sumber damai sejahtera bagi kami semuanya. Allah yang menjamin kehidupan kami semuanya. Tidak pernah Engkau lewatkan sekalipun kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Atas satu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami manusia. Yang hanya ada debu dan tanah saja. Tetapi Engkau menempatkan di tempat yang utama. Terima kasih Tuhan. Patut kami untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Patut kami senantiasa untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah dengan segala apa yang ada, kami mau mempersembahkan kehidupan kami sebagai satu persembahan yang harum bagi-Mu, bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami sehingga di dalam segala hal kami tetap siap kuat melangkah bersama dengan Engkau. Di bawah lembah kekelaman sekalipun kami tidak akan takut bahaya, karena Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau kepada kami semuanya. Berbicara Engkau kepada hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan menjadi juru bicara-Mu. Karena firman ini untuk hamba-Mu dan untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk dengar firman-Mu. Dan biarlah otoritas surgawi saja yang menguasai hati dan pikiran kami. Otoritas surgawi yang menguasai kami semuanya. Sehingga kami tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak membiarkan kebenaran firman ini dicuri oleh siapapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Sudah sekian lama kita tidak berjumpa dengan jumlah yang cukup seperti ini. Kita sudah di level yang kedua PPKN ya. Jadi kita tetap bertahan dengan kondisi situasi yang ada. Sehingga diharapkan kita bisa selalu full. Bisa beribadah bersama-sama. Adalah satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam tema yang baru. Di bulan ini adalah minggu kedua yang diambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inti dari pembicaraan kita atau tema kita adalah tentang kesabaran. Nah, ini cukup menggelitik. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak pernah sabar di dalam hal ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang sabar, ini biasanya adalah orang-orang yang merasa di dalam tekanan. Adalah untuk orang-orang yang di bawah stressing ya, di bawah masalah. Ada penderitaan, ada kehilangan. Tetapi tidak semuanya akan berakhir begitu. Sabar ya, kalau menghadapi sesuatu sabar ya, belum bisa berhasil dan seterusnya. Tetapi ada juga mungkin sabar di dalam sukacita kali ya. Tetapi tidak lazim. Ya. Oleh karena itu arti dalam bahasa Indonesia KBBI versi online, kalau dikatakan sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tetapi ada arti yang kedua, yaitu tidak tergesa, tenang, tidak berburu nafsu. Wah, sukacita kenapa? Oh, di situ ada makanan yang banyak. Kita langsung serbu, langsung melahap, sabar gitu ya. Apalagi kalau baik ikut ya Pak Yongki, langsung sabar. Jangan keburu nafsu nanti kesel. Itu beda ya. Tetapi kita akan mengartikan hari ini adalah sabar searti yang pertama, yaitu bagaimana di dalam kesesakan atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya ingin memberikan judul pada pagi hari ini, segala yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu selalu ada alasan, selalu punya alasan. Nggak ada yang terjadi kebetulan. Di dalam kehidupan kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Di dalam kehidupan kita tidak ada yang secara namanya keberuntungan. Ada yang namanya kemalangan. Semua ada alasannya dan semua sepengetahuan Tuhan.
Dan oleh karena itu kita yang orang-orang percaya, alasannya dalam kehidupan kita segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita harusnya adalah alasan untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin memulai, apakah kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang saya katakan ada alasannya. Karena penderitaan, penyakit, cedera, kehilangan sesuatu ya, mungkin keluarga terdekat atau apapun juga, itu semuanya ada alasannya. Hidup kita bisa naik turun, hidup kita bervariasi, bukan seperti jalan tol yang mulus. Saya kalau pakai jalan tol yang lurus terus dengan kecepatan tinggi dari Lamongan ke Sidoarjo ngantuk. Ini yang sering terjadi dan malah bahaya, saya bisa nabrak. Tetapi kalau kita mempunyai hidup yang bervariasi, kita bisa mewarnai kehidupan kita dengan hal itu. Ada mungkin orang-orang yang ditempatkan di lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Gak percaya, ada teman yang sangat dekat mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang. Artinya apa? Kita disuruh untuk menahan diri, disuruh sabar, belajar untuk memilih teman. Siapa yang seharusnya aku teman yang baik, yang menjadi sahabat yang baik. Pada saat kita mengalami kegagalan, mungkin kita kurang berupaya, kurang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Padahal firman Tuhan katakan segala sesuatu harus kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Pada saat kita merasa dihina oleh orang lain, dilecehkan oleh orang lain, apa yang reaksi kita dalam kehidupan kita? Berarti kita jangan sampai meninggikan diri. Kita belajar seperti itu. Orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu mempengaruhi kehidupan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi segala sesuatu ada alasan yang ada gitu ya. Tidak ada semuanya, nggak ada alasannya. Saya pagi hari ini ingin mengulas satu peristiwa yang dialami Paulus. Satu perjalanan yang dialami Paulus. Dan itu sangat bisa memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Karena semua orang bisa mengalami hal ini. Saya katakan adalah kehidupan setiap orang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi saya ingin membaca di dalam Kisah Para Rasul di dalam 27. Itu adalah perjalanan Paulus ke Roma. Ya. Bagaimana dia setelah pertobatannya, yang dulunya dia mengejar-ngejar orang-orang Kristen, sekarang dia menjadi terbalik. Ya, dia menjadi orang-orang yang buangan. Bahkan diperhadapkan kepada para pemimpin, kepada Festus, kepada Agripa, sampai pada akhirnya dia harus naik banding kepada Kaisar karena dia warga negara Roma. Nah, Roma dia harus berangkat naik kapal. Dia berangkatkan ke Roma. Di dalam perjalanan kita tahu ada banyak badai yang menghancurkan kapal itu. Ada badai yang menghambat perjalanan mereka. Sehingga mereka singgah. Di dalam ayat yang ke-11, 27 ayat 14 dikatakan, di ayat yang 27 pertama dikhususkan mereka akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius, pasukan Kaisar, naik dari Admiration. Tetapi karena kena badai, kemudian dia pindah dari Mira, Likia. Paulus diserahkan untuk naik kapal yang akan berlayar dari Alexandria ke Italia. Pada saat dia mau naik kapal, Paulus memberikan nasihat. Paulus memberikan saran yang tertulis di sini. Paulus memperingatkan saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Kenapa jurumudi lebih percaya kepada Paulus, kepada nakoda kapal? Yang jelas nakoda kapal. Siapakah Paulus? Apakah dia seorang nelayan? Apakah seorang dia ahli kelautan, kemaritiman? Tidak. Tetapi kenapa Paulus memperingatkan hal seperti ini? Dia bukan ahlinya. Tempat di mana dia berlabuh juga tidak memungkinkan untuk berlabuh di musim dingin.
Sehingga lebih enak kalau dia berlayar. Dan Paulus memperingatkan, itu akan berbahaya bagi muatan kapal dan berbahaya bagi nyawa. Tetapi siapakah Paulus? Seringkali kita juga tidak pernah didengar pendapat kita oleh orang lain. Seringkali pendapat kita tidak diakui. Konki sopo? Apa bisamu? Kamu bukan ahlinya di situ. Di dalam lingkungan sosial kita, dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam keluarga kita dilecehkan. Siapa kamu masih kecil? Pendapatnya tidak pernah diperhitungkan. Apakah reaksi kita? Ini adalah situasi pertama yang sering terjadi. Bagaimana pendapat kita, reaksi kita? Apakah kita menjadi marah? Apakah kita menjadi gelisah? Apakah kita menjadi takut? Hal inilah yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai orang lain mempengaruhi kehidupan kita karena hal ini. Apalagi kalau ternyata di dalam situasi yang kedua, next, situasi itu benar-benar terjadi. Kondisi saat mereka berlari dihajar dengan angin ribut. Nanti ayatnya dibaca sendiri di dalam Kisah Rasul 27 dan seterusnya. Saya gak terangkan. Dia dihajar oleh angin sakau. Mulai dari hari pertama mereka dihancurkan. Dan kita bisa melihat di dalam ayat 18-19 di sini dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Yang pertama mereka membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Berarti begitu dahsyatnya angin sakal. Begitu dahsyatnya menerai kapal mereka. Sehingga mereka bukan hanya membuang muatan-muatan. Muatan itu mungkin perbekalan dan lain sebagainya. Barang-barang pribadi, pakaian, dibuang ke laut. Kalau sampai pada akhirnya membuang peralatan kapal, itu berarti sangat riskan sekali dan hampir tenggelam. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi pendapatnya tidak diterima, terus kemudian terjadi, apalagi reaksi kita? Apakah kita ngomong, tuh kan, bener aku nyokorno, syukur kon seperti itu. Tapi dia sendiri ada di dalamnya dan mau tenggelam juga. Apakah kita menjadi sangat kecewa dan menjadi marah? Bahkan marah kepada perwira pasukan yang membawa mereka dan memerintahkan mereka. Marah kepada nakoda. Itu reaksi di dalam kehidupan kita atas situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sedih? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada alasannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada alasannya. Kita tentu tidak akan bersedih. Kita tentu tidak akan menjadi kecewa. Karena kita tahu ada rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Allah mempunyai satu rencana. Kalau kita tahu semua di dalam kendalinya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan rencana Tuhan akan jalan. Maka tidak perlu kita khawatir. Kalau kita tidak mau, Tuhan akan pakai apa saja untuk menjalankan rencananya. Kalau kita tidak bersedia, Tuhan mau pakai orang lain juga untuk melaksanakannya. Tetapi tergantung bagaimana kita mau merespon setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita melalui setiap peristiwa dan keadaan yang terjadi. Karena apa? Tuhan bukan hanya punya rencana, tapi Dia memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan seringkali kita yang meleng, kita yang berubah arah, tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi ketahuilah bahwa pimpinan Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Dia seperti GPS. Global Positioning System. Sistem navigasi yang berbasis satelit. Kita kenal dengan ya Google Map, Waze gitu ya. Kalau kita mau ke Surabaya, ke jalan tertentu kita nggak tahu, dari sini sudah setel tujuannya. Ke jalan Ahmad Yani misalnya ya kan, dari sini start, kita pakai lokasi, jalan. Bapak Ibu sudah ketahui, pada saat kita mengikuti GPS yang ada, ternyata kita salah jalan, belok ke kanan, mestinya belok ke kiri. Apa yang dilakukan oleh GPS? Apakah dia ngomong, maaf, goblok,
salah jalan, itu ke kiri bukan ke kanan. Misalnya seperti itu. Enggak kan? GPS kalau mengatakan, ayo mundur, salah jalan. GPS tidak pernah seperti itu. Tetapi yang dilakukan GPS yang ada adalah dia meriset ulang jalurnya. Dia meriset ulang arahnya. Tujuannya tetap. Dan itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan menetapkan satu arah tujuan dalam kehidupan kita, kita sering kali meleng karena dosa dan pelanggaran kita. Mestinya kita belok ke kanan, kita belok ke kiri. Tuhan reset ulang arahnya. Harus melingkar, ya nggak apa-apa. Tetapi tujuannya tetap sama. Sampai kapan kita akan tetap meleng dari rencana Allah? Dari tujuan yang Allah tetapkan. Sampai kapan kita berbelok dari jalan-jalannya Tuhan? Karena segala sesuatu yang terjadi itu semua punya alasan. Dan pada saat kita meleng, kita berbelok Allah, bertolak belakang arahnya dengan Allah. Hati-hati. Kalau bensinnya habis, kita tidak sampai kepada tujuan. Hati-hati pada saat kita dipanggil kembali, kita sudah habis waktunya di dunia ini. Kita tidak sampai kepada tujuan dan ketetapan rencana Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi yang seperti ini, kita harus tetap selalu berpandang terus kepada Tuhan. Di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang terluput dari pandangan Tuhan. Setiap langkah kita diawasinya. Setiap waktu, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Dia Allah Immanuel. Dan di dalam perjalanan Paulus ini kita juga melihat satu perjalanan yang sangat berbahaya. Bukan saja muatan kapal yang sudah dibuang, tetapi juga menyangkut nyawa mereka. Dan peralatan kapal juga sudah dibuang. Angin ribut itu menjadi sangat ngeri. Saya belum pernah naik kapal, tetapi saya bisa membayangkan pada saat ombak besar itu menerjang, tidak ada hal lagi yang dapat dilihat seperti itu. Next, kita lihat bagaimana kisahnya di dalam 27-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Sudah sekian lama, entah berapa hari sudah berjalan, angin tetap menerjang. Bahkan begitu gelap, tidak terlihat bintang-bintang, tidak terlihat matahari. Kita tahu matahari begitu kuat sinarnya, itu tidak kelihatan. Kita membayangkan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita di dalam masa pandemi sekalipun seperti ini. Seolah-olah semuanya menjadi jalan buntu. Kita terombang-ambingkan dalam kehidupan kita. Uang gak ada, makanan gak ada, pekerjaan gak ada, hubungan teman baik gak ada. Kepada siapa kita mau menyerahkan diri? Sampai-sampai dikatakan aku tidak ada lagi harapan. Tidak punya harapan lagi. Bintang-bintang tidak ada yang menjadi pedoman. Orang-orang yang mungkin mempunyai kekayaan, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang kita pandang bisa menolong kita, bintang-bintang itu tidak ada, tidak kelihatan. Dan lebih parah lagi, kita tidak bisa melihat matahari, Allah sumber damai sejahtera kita, Allah sumber berkat kita, kita tidak bisa melihat. Seolah-olah tangan Tuhan terlalu jauh untuk menolong kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong kita. Matahari tidak kelihatan, kita seorang diri, kita papa dan putus harapan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ini situasi kondisi saat ini. Semua orang bisa mengalami hal ini. Kami pun juga bisa mengalami. Apa yang menjadi respon dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan kepada situasi sulit yang dimana orang lain tidak bisa menolong, bahkan dikatakan matahari pun seolah-olah tidak pernah kelihatan. Segala sesuatu pasti ada alasan.
Dan mari kita lihat dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah terlambat menolong. Allah tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan umatnya. Allah ada dalam kehidupan kita. Dia memberikan harapan yang baru dalam kehidupan kita. Dan terhadap situasi dan kondisi ini, apa respon kita? Mari kita lihat respon Paulus next. Di dalam hidup kita. Yang pertama ini adalah respon orang. Ya, terhadap situasi dan kondisi. Yang pertama kita lihat respon Paulus. Memberi semangat, harapan, dan tidak menyalahkan atau menyudutkan. Dalam Kisah 27 ayat 24 dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Rupanya Paulus juga putus asa. Tetapi kita tahu Paulus bukan ahli berlayar, tapi dia dekat dengan Allah. Pandangannya tertuju kepada Allah. Dan pada saat dia pandangannya ditujukan kepada Allah, ada malaikat Tuhan yang datang yang menampakkan diri, jangan takut. Oleh karena kasih karunia Allah akan diselamat. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kapal akan diselamatkan. Ada harapan baru. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam keputusasaan, di dalam kelaparan yang amat sangat, terpaksa perbekalan harus dibuang. Mungkin ya seperti itu. Dan Paulus tampil untuk memberikan semangat baru. Inilah respon yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Paulus dekat dengan Tuhan. Dan dia tahu ada pertolongan Tuhan. Namun kita lihat banyak reaksi orang. Next. Di dalam kehidupan kita, pada saat situasi dan kondisi yang sulit, ada orang-orang yang egois, yang berusaha untuk mencari selamat sendiri. Kita lihat dalam Kisah 27 ayat 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal, dan mereka menggunakan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuh beberapa sauh di haluan. Mau menyelamatkan diri. Kapal itu menjadi tanggung jawab anak-anak kapal, menjadi tanggung jawab anak koda, menjadi tanggung jawab seluruh pengurus kapal. Pak Prasetyo pasti paham. Tetapi mereka mengundurkan diri, mau lari sendiri dengan skoci. Dan Paulus tahu, dia katakan, jika mereka tidak tinggal kapal, tidak akan selamat. Kita juga demikian, seringkali kita mencoba untuk menyelamatkan diri. Kita mencoba untuk lari dari kenyataan dan berusaha dengan kekuatan sendiri. Kalau tidak tinggal di dalam kapal, kita akan mati. Kita akan binasa. Harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang yang berkhianat dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ya, kalau senang sama-sama, susah ya lu susah sendiri aja. Di dalam kehidupan ini, realita kehidupan sosial di dalam masyarakat kita seperti itu. Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita seperti Paulus, kuat dibandingkan awak kapal lainnya atau tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi kehidupan kita, Paulus next coba dikatakan harus mempunyai kekuatan baru. Next. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana kita menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita? Di sini dikatakan, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ada sisa-sisa makanan yang harus dimakan. Supaya apa? Mereka mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk apa? Bertahan. Bertahan terhadap badai. Dan bisa berpikir dengan baik untuk selamat. Kalau tidak makan, kita tidak punya kekuatan. Kalau tidak makan, kita tidak mempunyai akal yang sehat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah roti hidup. Kalau tadi kita dikatakan harus tetap tinggal di dalam kapal. Para anak buah kapal harus tetap tinggal supaya selamat. Maka mereka juga harus makan dengan semua orang yang ada di sana. Ada sisa-sisa makanan. Mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Makan bersama, memberikan kekuatan. Dan harus kita selalu ada menu makanan rohani, roti kehidupan yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk melangkah menghadapi segala tantangan dan rintangan yang saat ini menghambat kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukannya untuk banyak orang seperti Paulus. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Orang lain pada
tidak selamat dan ketakutan, Paulus tampil untuk memberikan nasihat. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong orang, apa yang kita lakukan? Pada saat semua orang pada ketakutan, next one. Pada saat semua orang lagi dalam kebimbangan, kita bisa tampil nggak memberikan keselamatan kepada orang lain? Seperti yang dilakukan oleh Paulus, kita lihat di sini memberikan saran untuk tidak melanjutkan, tetapi tidak didengar. Yang pertama tadi, tampil sebagai orang yang memberikan semangat pada saat mereka putus asa, mengajak mereka makan, dan banyak hal yang sudah dilaksanakan. Tidak pakai biaya. Pada saat orang lain membutuhkan dekapan, kasih, maukah kita menolong? Pada saat orang lain lagi kekurangan, membutuhkan saran, kalau kita tahu dia salah melangkah, apakah kita bersedia untuk memberikan nasihat? Pada saat orang lain dalam kelemahan, dia membutuhkan penghiburan, apakah kita mau memberikan semangat? Semuanya tidak berbayar. Kita mau atau tidak mau. Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal itu, laksanakan. Karena tidak ada rencana Allah yang gagal, dan semua ada alasannya. Walaupun mungkin kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk merintangi perjalanan Paulus ke Roma, sehingga mereka harus terombang-ambing, tetapi tidak ada rencana Allah yang gagal. Allah tetap melaksanakan dan tetap pada rencananya, mereset ulang jalurnya, dan kemuliaan Tuhan tetap dilaksanakan, tetap ada. Next Pak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat mereka sudah terombang-ambing, mereka lihat ada satu pulau yang namanya Pulau Malta. Mereka harus karam, kapal mereka harus karam di situ. Orang mungkin menilai tujuan Paulus ke Roma pasti gagal. Tujuan Paulus menghadap Kaisar pasti gagal. Mereka harus terdampar di Pulau Malta. Seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Rasanya aku sudah gagal, tidak bisa melangkah lagi, kapalku hancur. Tujuan yang semestinya aku capai masih jauh di sana, tidak ada peralatan. Orang lain menghambat kita, orang lain menghadang jalan kita. Sekali lagi, segala sesuatu itu ada alasan. Bahkan dalam permainan baseball dikatakan, not every curveball that life throw us is full. Tidak semua bola yang melambung, yang ditujukan kepada kita itu semua bola-bola yang busuk. Artinya apa? Semua itu ada manfaatnya. Semua itu ada faedahnya. Semua itu ada rencana, bagian rencana Allah. Allah yang meriset ulang tujuan kita karena kita menyimpang salah jalan. Allah meriset ulang, tetapi tujuannya tetap sama. Tetapi kita diizinkan untuk mengalami semuanya. Perjalanan ke Malta bukan sesuatu hal yang biasa. Siapa yang mau melihat bahwa Pulau Malta penduduknya sangat ramah? Siapa yang menyangka penduduk Pulau Malta itu begitu hangat memberikan penyambut mereka, sehingga mereka bisa menghangatkan diri, mereka bisa makan, mereka diterima. Tangan Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Seringkali kita melihat hanya kalau lihat kuasa Tuhan yang spektakuler, ada kuasa penyembuhan. Bukan itu saja, tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita, hal-hal yang kecil seringkali kita tidak sadari bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kita menganggap semuanya biasa, wis waya seperti itu. Kebetulan ada aja yang menolong, kebetulan ada aja yang mengirimkan beras. Tidak, semua pasti seturut dengan jalannya Allah. Ada rencana Allah di dalamnya. Mungkin iblis mengatakan Paulus akan gagal ke Roma. Dia tinggal di Malta. Tapi kita lihat di sini, di Malta pun Paulus juga memberitakan Injil keselamatan. Sehingga saya bisa menulis teks. Coba kita menghitung berapa kali hambatan yang nyata justru menjadi satu panggung bagi Allah untuk menyatakan kuasa. Seringkali kita merasa gagal, tapi di situ kita melihat
kemuliaan Tuhan. Jangan melihat semua sesuatu yang spektakuler dan luar biasa baru kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Hal-hal yang simpel dalam kehidupan kita tidak pernah kita hitung. Padahal itu adalah rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita mencoba untuk peka, sadari dalam kehidupan kita. Jangan melihat yang spektakuler. Penduduk Malta sedikit dan biasa, tetapi kita luar biasa. Dalam kehidupan kita mungkin teman dekat hanya memberikan nasihat, itu mungkin biasa. Tetapi nasihat itu menjadi luar biasa karena menjadi satu kekuatan baru dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Undang tim musik, worship rhythm. Kita nyanyikan nanti pujian yang kedua ya, bila kau tidak berjalan. Tuhan mau kita berjalan di dalam terang kasih-Nya. Tuhan mau kita melihat kepada Dia, Allah yang hidup. Bahkan Daud pun mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Jadi mungkin kita saat ini di dalam satu lembah kekelaman. Saat ini kita mungkin di dalam satu titik yang terbawah. Di dalam titik nol. Kita tidak tahu harus melangkah kemana. Semuanya gelap, bintang kelihatan, tidak kelihatan, matahari tidak kelihatan. Semua jalan seolah buntu. Ada satu sobat yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Yesus Allah kita. Dia tahu kelemahan kekurangan kita. Dia tahu kekurangan kita. Dan dia siap untuk senantiasa menolong kita. Tidak dibiarkan kita jatuh tergeletak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berharap kepada Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa kondisi pandemi seperti ini. Next. Di masa-masa yang tidak memungkinkan seperti ini. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Allah untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang terjadi, everything happens for a reason. Ada alasan Allah. Kalau itu ditujukan untuk kemuliaan Allah, kenapa kok kita tidak mau melakukannya? Kalau itu tujuan untuk memuliakan Tuhan, mari kita menggenapinya di dalam kehidupan kita. Hanya satu, percayakan semua kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganmu. Bila Engkau tak besertaku, biar ini menjadi pengakuan kita. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Tuntun langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Yang mau dipimpin oleh Tuhan, angkat tanganmu, katakan, oh pimpin langkahku Tuhan, sertai setiap langkahku, pimpin setiap jalanku, jangan biarkan
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Biarlah pesan kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami. Sama seperti penumpang kapal yang sudah kehilangan harapan, sudah kehilangan asa. Tetapi oleh kehadiran-Mu memberikan semangat baru. Demikian juga dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin kami saat ini mengalami satu tekanan, satu stres yang sangat berat yang menekan kehidupan kami. Sehingga kami tidak tahu arah mana kami harus melangkah. Semuanya seperti jalan buntu. Tetapi kami mau memandang kepada-Mu Tuhan, Allah sumber dari segalanya. Engkau yang memberikan harapan baru kepada kami. Engkau yang memberikan semangat baru kepada kami. Dan Engkau yang memberikan kekuatan baru kepada kami untuk melangkah. Engkau yang memampukan kami ya Tuhan melangkah ya Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin sampai selama-lamanya. Walaupun tujuan kami mungkin sudah berbelok, tetapi Engkau akan arahkan kami kepada tujuan-Mu yang mulia. Kami rindu untuk menggenapi setiap rencana Allah dalam hidup kami. Pakai kami dimanapun kami berada Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Pakai kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya. Jemaat-Mu di tempat ini dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.